Martin Luther King lahir di Eisleben, Jerman pada tahun 1483. Martin Luther kemudian menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Barat. Luther menghabiskan tahun-tahun awalnya dalam keadaan relatif anonim sebagai seorang biarawan dan sarjana. Namun pada tahun 1517, Luther menulis sebuah dokumen yang menyerang praktik korup Gereja Katolik dalam menjual indulgensi untuk mengampuni dosa. 95 tesis yang dikemukakannya yang mengemukakan dua keyakinan utama bahwa Alkitab adalah otoritas utama agama dan bahwa manusia dapat mencapai keselamatan hanya melalui iman mereka dan bukan melalui perbuatan mereka. Pemicu reformasi Protestan. Meskipun gagasan ini telah dikemukakan sebelumnya, Martin Luther menyusunnya pada saat dalam sejarah yang sudah matang bagi reformasi agama. Gereja Katolik kemudian terpecah belah dan Protestanisme yang segera muncul dibentuk oleh gagasan Luther. Tulisan-tulisannya mengubah jalannya sejarah agama dan budaya di Barat. Martin Luther masuk di biara pada bulan Juli tahun itu. Luther terjebak dalam badai petir yang dahsyat yang disertai sembaran petir hampir menjatuhkannya, dan ia menganggap kejadian itu sebagai pertanda dari Tuhan dan bersumpah akan menjadi biksu jika selamat dari badai itu. Badai mereda, Luther muncul tanpa cedera dan sesuai dengan janjinya. Luther meninggalkan studi hukumnya beberapa hari kemudian pada tanggal 17 Juli 1505. Sebaliknya ia memasuki biara Augustinian. Luther mulai menjalani kehidupan sederhana dan ketat sebagai seorang biarawan, tetapi tidak meninggalkan studinya. Antara tahun 1507 dan 1510, Luther belajar di Universitas Erfurt dan sebuah universitas di Wittenberg. Pada tahun 1510 dan 1511, ia mengambil jeda dari pendidikannya untuk melayani sebagai perwakilan di Roma untuk biara-biara Augustinian Jerman. Pada tahun 1512, Luther menerima gelar doktor dan menjadi profesor studi Alkitabia. Selama 5 tahun berikutnya, studi teologis Luther yang berkelanjutan akan membawanya pada wawasan yang akan berdampak pada pemikiran Kristen selama berabad-abad mendatang. Kita masuk lagi pada Martin Luther mempertanyakan gereja Katolik. Pada awal abad ke-16 di Eropa, beberapa teolog dan cendekiawan mulai mempertanyakan ajaran gereja Katolik Roma. Pada masa inilah terjemahan teks asli yakni Alkitab dan tulisan filsuf gereja mula-mula Agustinus mulai tersedia secara luas. Agustinus menekankan keutamaan Alkitab dibandingkan pejabat-pejabat gereja sebagai otoritas keagamaan tertentu. Ia juga percaya bahwa manusia tidak dapat mencapai keselamatan melalui perbuatannya sendiri. Namun hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan melalui rahmat ilahi. Pada tahun pertengahan, gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan dapat diperoleh melalui perbuatan baik atau perbuatan kebenaran yang berkenan kepada Allah. Luther menganut dua keyakinan utama Agustinus, yaitu yang kemudian menjadi dasar Protestantisme. Luther berkomitmen pada gagasan bahwa keselamatan dapat dicapai melalui iman dan kasih karunia Allah. Luther juga dengan keras menolak praktik korup dalam penjualan surat penghapusan dosa. Bertindak berdasarkan keyakinan ini, ia menulis perdebatan tentang keuangan dan kemanjuran indulgensi yang juga dikenal sebagai 95 tesis, sebuah dasar pertanyaan dan proposisi untuk diperdebatkan. Legenda populer mengatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther dengan menentang melakukan salinan 95 tesis di Kastil Wittenberg.
95 tesis yang kemudian menjadi landasan reformasi Protestan ditulis dengan nada yang sangat rendah hati dan akademis, mempertanyakan daripada menuduh. Dua tesis pertama berisi gagasan utama bahwa Allah mengkehendaki umat untuk beriman dan mengupayakan pertobatan, dan bahwa iman saja dan bukan perbuatan yang akan menuntun pada keselamatan. 93 tesis lainnya, beberapa diantaranya secara langsung mengkritik praktek indulgensi, mendukung dua tesis pertama. Selain kritiknya terhadap surat penghapusan dosa, Luther juga mencerminkan sentimen terhadap Santo Par skandal Petrus dalam 95 tesis. 9 November 1518, Paus menutup tulisan-tulisan Luther karena bertentangan dengan ajaran gereja. Lalu tahun kemudian, serangkaian komisi dibentuk untuk mengkaji ajaran Luther. Komisi kepausan yang pertama menganggap tulisan tersebut sesat, namun komisi kedua menyatakan bahwa tulisan-tulisan Luther memalukan dan menyinggung telinga orang-orang soleh. Akhirnya pada bulan Juli 1520, Paus Leos ke-10 mengeluarkan benteng kepausan atau Decret Public yang menyimpulkan bahwa proposisi Luther adalah sesat dan memberikan waktu 120 hari kepada Luther untuk menarik kembali ajarannya di Roma. Luther menolak untuk mengakui kesalahannya. Pada tanggal 3 Januari 1521, Paus Leo mengucilkan mati Luther dari gereja Katolik. Pada tanggal 17 April 1521, Luther hadir di hadapan Dean of Worms di Jerman, menolak untuk mengakui kesalahannya lagi, dan Luther mengakhiri kesaksiannya dengan pernyataan yang menentang. Di sini saya berdiri, Tuhan tolong saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tanggal 25 Mei, Kaisar Romawi Suci Charles V menandatangani dekret menentang Luther dan memerintahkan pembakaran tulisan-tulisannya. Tahun-tahun terakhir Martin Luther kembali ke Wittenberg pada tahun 1521, di mana gerakan reformasi yang diperakasai oleh tulisan-tulisannya telah berkembang melampaui pengaruhnya. Hal ini lagi-lagi semata-mata merupakan penyebab teologis. Itu telah menjadi politik. Pemimpin-pemimpin lain mengambil tindakan untuk memimpin reformasi, dan pada saat yang sama pemberontakan yang dikenal sebagai Perang Tani mulai meluas di seluruh Jerman. Luther sebelumnya menulis menentang kepatuhan gereja terhadap selibat Krekiel, dan pada tahun 1525 ia menikah dengan Catherine dari Bora, seorang mantan biarawati. Mereka memiliki 5 anak. Di akhir hidupnya, Luther menjadi keras dalam pandangannya dan menyatakan bahwa Paus adalah antikristus, menganjurkan pengusiran orang-orang Yahudi dari kekaisaran, dan memanfaatkan poligami berdasarkan praktik para leluhur dalam Perjanjian Lama. Dan Luther pun meninggal pada tanggal 18 Februari 1546. Signifikansi karya Martin Luther adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Barat. Tulisannya bertanggung jawab atas perpecahan gereja Katolik dan memicu reformasi Protestan. Ajaran utamanya bahwa Alkitab adalah sumber utama otoritas agama dan keselamatan dicapai hanya melalui iman dan bukan oleh perbuatan. Meskipun Luther kritis terhadap gereja Katolik, ia menjauhkan diri daripada penerus-penerus radikal yang mengambil alih kekuasaannya. Luther dikenang sebagai tokoh kontroversial bukan hanya karena tulisan-tulisannya, melainkan di kemudian hari ia mengambil posisi radikal dalam persoalan-persoalan lain, termasuk pernyataan-pernyataannya yang menentang orang-orang Yahudi yang menurut beberapa orang mungkin melambangkan Jerman. Terima kasih.